Selanjutnya kepada Binjat Kadafi SHLM BSc. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak Budi. Waalaikumsalam. Kemudian sudah lebih rileks Pak ya. Oke, mau minum dulu Pak? Silakan. Terima kasih. Nanti. Oke Pak Budi, saya mau tanya sesuatu yang mungkin akrab dengan keseharian Bapak sebagai hakim dan pimpinan pengadilan ya, terutama di tingkat pengadilan tingkat pertama. Ketika Pak terdapat perkara yang sangat menarik perhatian publik atau ketika terdapat perkara yang sensitif ya, yang perkara tersebut memuat kandungan pertentangan mengenai keyakinan atau ideologi tertentu. Nah, menurut Bapak sebagai hakim atau sebagai pimpinan pengadilan, dalam situasi tersebut, bagaimana sebaiknya majelis hakim ya, susunan, jumlah, dan komposisi majelis hakim itu dikelola? Silakan Pak. Terima kasih Bapak panelis. Jadi sebagai pimpinan pengadilan atau ketua pengadilan, dalam ini ketua pengadilan negeri yang saya pernah alami, sebagai ketua pengadilan kita harus mengetahui kemampuan masing-masing hakim kita, kelebihan dan kelemahannya, baik secara teknis, secara integritas, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus menguasai? Karena ketua pengadilan lah kunci utama untuk menentukan atau membagi perkara itu jatuh ke tangan majelis yang mana. Dan begitu perkara itu dijatuhkan atau dibagikan kepada majelis, ketua pengadilan sudah tidak bisa mencampuri lagi karena asas kemandirian hakim tadi. Sehingga kalau ada perkara yang seperti Bapak contohkan tadi, yaitu perkara yang menarik perhatian publik, yang sensitif, tentunya pertama kita tentukan dulu jumlah majelis hakim. Ini harus di luar daripada kebiasaan, di mana biasanya 3, kita harus lebihkan, bisa 5, bisa 7, ya. Ini tergantung daripada kebutuhan daripada perkara itu sendiri. Itu yang pertama, jumlah susunan. Kemudian susunan majelis bagaimana? Susunan majelis kita lihat, ya. Satu, harus yang betul-betul majelis yang capable, yang menguasai permasalahan. Tentu kita sebagai ketua pengadilan tahu, oh ini ahli di bidang perdata, oh ini ahli di bidang perdana, apa pidana. Perdata pun perdata apa, pidana pun pidana apa, apakah masalah tipikor atau masalah narkoba atau sebagainya. Nah, dari situ kita sudah memetakan personil-personil kira-kira mana yang mampu atau yang bisa dipercaya masuk ke dalam majelis tersebut. Kemudian tadi kalau Bapak bertanya juga ada masalah yang sensitif, misalnya ideologi tertentu. Nah, ini kita sebagai ketua majelis, ketua pengadilan harus menentukan susunan majelis selain lebih banyak karena ini perkara menarik perhatian. Kemudian kita mengetahui jumlah yang mana-mana personil yang ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah menyusun formasi atau masing-masing ideologi, atau kalau ini masalah agama ya kita berikan yang merata supaya apa? Supaya lebih objektif. Jangan sampai nanti perkara tertentu kita berikan majelisnya itu yang sewarna. Nah, itu dari susunan itu aja nanti masyarakat sudah bisa menduga, ya kan? Atau warga netizen sudah, wah ini nanti begini, jadi menduga. Itu yang perlu kita hindari sebagai ketua pengadilan untuk menentukan susunan majelis. Oke, maksud Bapak ketika perkara tersebut melibatkan misalnya pertentangan mengenai isu agama tertentu, maka komposisinya itu harus dibuat beragam. Oke. Iya, Pak. Tadi Bapak sebut-sebut netizen dan lain-lain, Pak ya. Dalam situasi itu, sebagai hakim atau sebagai pimpinan pengadilan,
mana yang lebih Bapak utamakan ketika mengelola susunan, komposisi, dan jumlah majelis? Apakah prinsip imparsialitas untuk menghindarkan hakim maupun majelis hakim dari potensi bias, atau untuk menjaga persepsi publik terhadap pengadilan? Silakan, Pak. Sebetulnya keduanya itu perlu, ya. Imparsial itu berkaitan dengan keadilan, ya, ujungnya keadilan. Tapi persepsi ini ujungnya kepercayaan publik. Ya. Tapi kalau dua hal ini dibenturkan atau dihadapkan, tentunya sebagai ketua pengadilan kita harus mengutamakan keadilan dulu, ya kan? Kalau kita bisa memberikan keadilan, persepsi publik itu nanti dengan sendirinya mengikuti. Ya. Jadi itu pertimbangan saya untuk mengutamakan imparsial supaya tidak bias tadi. Sekarang saya mau tanya soal dasar hukumnya, Pak, dalam mengelola susunan, jumlah, dan komposisi majelis tersebut. Itu bisa didapatkan di mana, Pak? Kalau aturan pasalnya yang jelas kami kurang ingat, ya. Yang jelas itu ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana jumlah hakim dalam majelis itu harus ganjil. Oke, saya bantu Pak. Undang 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Terima kasih. Kalau dalam situasi tadi itu Bapak menganggap perlu ada pendekatan tertentu yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan dengan pertimbangan tertentu juga. Nah, kalau secara umum dalam membentuk majelis, Pak, ya, kalau secara umum ini di banyak negara, terutama yang tradisi hukumnya itu sudah modern, tradisi hukum dan peradilannya sudah modern, pembagian atau penyusunan, pembagian perkara atau penyusunan majelis itu dilakukan secara random, Pak. Diautomatisasi bahkan dengan aplikasi tertentu yang kemudian meminimalisir peluang ada pengaturan-pengaturan tertentu. Kalau pandangan Bapak seperti apa tentang hal tersebut? Baik, Bapak. Itu pernah saya baca juga seperti negara Amerika, di mana dia menganut sistem juri, di mana juri itu suatu pengadilan distrik itu sudah mempunyai stok siapa-siapa yang jadi juri. Nanti kalau ada kasus tertentu itu tinggal diputar aja komputernya, nanti keluar nama-nama ini. Sehingga pada waktu saya di sana, waktu di Los Angeles itu ada deretan warga masyarakat yang mengantri di district court waktu itu untuk apa, saya kira antri apa, ternyata untuk tes jadi juri. Itu dipanggil jadi juri. Di sana wajib kalau dipanggil harus ikut tes. Nah, kemudian setelah lulus dimasukkan dalam bank data juri. Kemudian kalau ada kasus benar seperti Bapak tadi dipilih secara acak, secara computerized. Kalau hal itu memang di sini tidak diatur yang begitu. Kalau dibandingkan, tentu tidak bisa kita membandingkan apple to apple karena kondisi sistem hukum kita dengan Amerika juga berbeda. Mana yang lebih bagus itu tergantung kondisinya, tergantung orang yang melaksanakan. Kalau kebetulan dapat ketua pengadilan yang kurang pas, ya susunan majelis istilahnya bisa kurang pas atau dalam tanda petik bisa diatur sebagaimana. Itu kembali ke yang awal tadi, makanya itu pimpinan pengadilan itu mempunyai peranan yang penting baik sebagai role model maupun dalam menjalankan organisasi pengadilan. Oke. Pak Budi, Anda sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA. 1 menit lagi. Oke, sekarang ada Wakil Ketua Non-Yudisial yang mantan Kepala Bawas, kemudian Ketua MA juga mantan Kepala Bawas. Itu ada Pak An Syahrul yang pernah diganjar sebagai Hakim Terbaik versi majalah Tempo kalau tidak salah, juga Pak Nugroho Setiaji.
pertanyaan saya, apa yang membedakan Anda dari kepala bawah sebelumnya, Pak? Inovasi apa yang Anda buat? Baik, kalau membandingkan secara pribadi, saya mohon maaf, saya bukan kompetensi saya untuk membandingkan, tapi kalau Bapak pertanyaan terakhir tadi, inovasi yang saya terapkan, kami bekerja sama dengan NGO atau mitra kerja di luar untuk menerapkan CRA. Jadi kita survei ya kemungkinan korupsi yang ada di pengadilan-pengadilan. Kemudian kita juga menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Itu yang untuk keluar atau badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Untuk yang bawah sendiri, kami menyusun suatu sistem yang memungkinkan suatu pengaduan sehingga sampai turun hukuman disiplin itu waktunya relatif lebih singkat daripada sebelumnya. Itu karena saya juga belum ada setahun memimpin Bawas, ya mungkin hasilnya belum begitu terasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Ketua.